Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan seluruh sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan segera lekas sembuh. Amin Allahumma amin. Baik, di sini ada 2 piece golok dan pisau pesanan dari sahabat-sahabat GSN. Yang pertama ini pisau model bungku udang. Jadi beliau terinspirasi dari golok bungku udang tapi minta untuk ukuran pisau. Oke, ini pesanan dari Bapak Haji Khalid, Bapak Haji Walid, mohon maaf, Bapak Haji Walid. Dan ini beliau yang mengirim pisau untuk diservis kemarin ya. Untuk servisan sudah selesai, tinggal menunggu sarung kulit, sedang proses sarung kulitnya. Untuk yang Tramontina ori handle putih ini sedang proses. Cakep banget. Nah ini kalau untuk sembelihan kambing ini yang imut-imut seperti ini nih, full galesono keling natural, paksinya dalam, ada pin, ada dural, semit miting juga di pin. Untuk bentuk bilahnya bowie bungkuk udang. Nah cakep, tanpa rikaso. Kita ukur untuk panjang bilahnya ini 19 sentian, panjangnya 19 cm. Selanjutnya untuk terlebarnya 3,3 dan ketebalan di 3 mili. Cakep ini. Untuk sembelihan sapi sebenarnya bisa ini, sembelihan sapi, tapi ya melihat sapinya. Biasanya kan sapi Idul Kurban ini sapi Bali, Kupang, Madura itu kan kecil-kecil ya, tidak terlalu besar biasanya. Nah itu bisa, gelambirnya kencang, kita kalungkan, tarik gerak. Atau gelambirnya ditarik kencang kalau yang bergelambir, dan itu biasanya kulitnya tipis. Seret, ya dibuka dulu, dipangkal, seret dikit, turunkan maksimal, bisa. Sekali tarik juga bisa. Semuanya itu melihat situasi dan kondisi, dan tentunya bilah yang tajam adalah kunci kesuksesan. Ya tidak kunci semata-mata kunci kesuksesan yang utama, tapi semuanya berpengaruh, dari skill, dari tali temalinya, dari dongak kepalanya, tarikan gelambir dan lain sebagainya, itu semuanya berpengaruh. Materialnya ini dari Perdelman cap mata. Kita tes. Ini sudah barusan kita tajamkan sampai saya gobios. Perhatikan, ini di tisu 2 layer dari pangkal, just masya Allah. Dan kalau sembelihan belum slice tisu seperti ini, saya belum lega, belum puas. Kalau untuk sembelihan mantep untuk ketajamannya. Jangan lupa selalu sediakan stroping. Jadi kalau misalkan sedikit berindil, kita stroping begini. Saya biasanya nempel di lutut sebelah kiri, posisi bersila gini, nempel di lutut sebelah kiri dengan teknik dorong tarik dorong dorong ya. Perhatikan untuk tekniknya, sudut kemiringannya, tekanannya, semuanya diperhatikan. Kadang-kadang orang cuman bisa seperti ini atau seperti ini, gerakannya pas tapi belum dapat secara keseluruhan, rata, tersentuh, atau sudutnya dari ujung hingga pangkal itu semuanya kadang-kadang saya lihat masih belum pas. Ya mungkin karena belum terbiasa atau belum memiliki stroping. Saat di sini dicoba praktek langsung, jadi masih perlu banyak belajar, itu saya maklumi. Perhatikan ya, tekniknya dorong tarik dorong dorong itu begini. Dari ujung posisi mata bilah menghadap ke atas, sudut kemiringannya sekitar 10 hingga 15 derajat, lalu didorong ke bawah, seret
sampai pangkal. Terus mata bilah dibalik menghadap ke bawah, diberi sudut 10 hingga 15 derajat, lalu ditarik ke atas. Rata, tersentuh semuanya, dan sedikit diberi tekanan. Ini dorong, tarik, lalu dorong, dorong. Nah, saat dorong ke atas ini beda. Mata bilah menghadap ke bawah, tapi tidak ditarik dari pangkal ke ujung, tak melainkan dari ujung ke pangkal. Itu saat dorong ke atas ini. Dorong, tarik, dorong, dorong. Nah, seperti ini berulang kali. Insya Allah ketajamannya akan semakin jos. Nah, Masya Allah. Seperti ini. Ini pesanan dari Bapak Haji Walid. Bungku udang untuk sembelihan kambing. Selanjutnya yang ini golok tebas, pesanan dari Bapak Ferdi. Full galesono keling model kopak rawing, pinnya 2, ada dural. Kalau tebas insya Allah kuat. Nah, ini karena lasernya kecil, saya nggak perhatian, nggak kelihatan untuk materialnya. Insya Allah tetap material yang berkualitas, yang kuat. Punggung bilanya sampai di sini, lalu dipeges kiri kanannya. Nah, untuk panjangnya 29,5, lebar terlebar di ujung ini 3,7 atau 3,8, dan tebalnya 5 mili. Yang tebal di sini 5 mili. Untuk tebas-tebas. Nah, kalau tebas itu semisal dia di kertas seperti ini sudah sangat tajam. Tapi catatan, ini tebas ya. Meskipun di selis kertas seperti ini tidak boleh untuk sembelihan. Kenapa tidak boleh? Padahal itu sudah tajam ya, tajam menurut orang kampung, tajam kalau menurut orang umum. Tapi ini kalau dipakai sembelihan godot nanti. Kasihan sapi atau hewan kurban yang disembelih. Sangat godot. Bisa tapi ngoyo. Bisa tapi ngoyo, sehingganya sangat-sangat menyiksa hewan kurban. Nah, tebas ya, untuk tebas saja. Misalkan untuk tebas bambu, tebas ranting, dahan dan sebagainya. Untuk tebas-tebas saja. Jangan dipakai untuk sembelihan. Kalau mau dipakai untuk sembelihan, naikkan ketajamannya di kertas sampai halus, syukur-syukur bisa di slice tisu. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ataupun reviewnya singkat ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Bagi yang ingin memesan, baik kapak, golok tebas, golok sembelih, pisau dan lain sebagainya, bisa hubungi nomor kontak yang tertera. Dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.